pindahkan semua mutiara-mutiara itu ke dalam tas kita berdua melalui ilmu sihirmu sekarang juga. Nah, kalau kamu di sini kan aman dari tugas-tugasnya Pak Baroto. Bener juga ya. Kalau Pak Baroto di rumah, bawaannya pengen nyuruh-nyuruh aja, bikin repot. Duh, ruangan ini apa nggak bisa lebih terang, biar nggak sumpek. Tapi kayaknya keterangan ya. Duh, kamu ngerepotin banget sih kayak Pak Baroto. Nah, sekarang kamu tunggu di sini. Sini mau lihat situasi di luar. Lagian kan nggak enak sama tetangga kalau ngeliat kita berduaan di sini. Tetangga? Mana? Ya Jini pengen ngomong aja kayak orang-orang. Emang nggak boleh? Aduh bos, ternyata kamu kita itu rampok bos. Rampok? Iya. Terus yang dirampok apa, Jack? Hah? Saya nggak tahu bos, saya belum tahu. Saya tahu-tahu diikat bos, terus saya dikasih kenang-kenangan kumis bos. Kumis? Untung, Jack. Untung semalam mutiara ini saya bawa pulang. Oh. Hampir saja saya kena rayu nginep di sini. Aduh. Mutiaraku, nggak jadi hilang kamu. Jack. Gus, buruan keluar Gus, cepetan. Bos kamu, Pak Baroto, harus segera kamu tolong Gus. Kenapa tuh si Jiri? Tadi suruh ngumpet, sekarang manggil-manggil. Ayo cepetan keluar Gus. Cepetan. Caranya gimana nih keluar dari dalam kerang ini? Oh iya ya. Jini lupa. Sorry ya Gus, tunggu sebentar. Gus, jangan kaget ya. Sebentar lagi kamu akan sedot keluar. Pelan-pelan Jini. Jack. Kamu dari tadi cuma diem aja, baca koran lagi. Gak ada reaksi, gak ada action, gak merespon kejadian yang merugikan bos ini. Dua orang India itu, yang pasti itu perampok, Jack. Perampok. Iya, saya tahu itu perampok yang merampok mutiara kita. Ya tapi kenapa kamu diem aja? Mutiara yang dirampok itu harganya 500 miliar, Jack. 500 miliar. 500 juta itu tidak sedikit. Ngerti kamu? Ayo dong, kamu tindakan dong. Jangan diem aja kamu. Tapi bos kan ngejualnya cuma seharga 50 juta. Masa begitu dirampok sama si India palsu, harganya naik jadi 500 juta? Gimana sih? Nanti disangkanya kita mencela sama polisi. Aduh, iya Jack. Tapi aslinya mutiara itu harganya 500 miliar. Kamu itu kok nggak ngerti-ngerti sih? Bos jual 50 juta itu supaya pembeli itu tidak lari kemana-mana. Ngerti kamu? Kamu itu kok sepertinya tidak ikut merasa kehilangan sih, Jack. Kok tenang-tenang aja. Ayo ambil tindakan, Jack. Jangan diem aja kamu itu. Kehilangan gimana? Bos kehilangan 500 juta, gaji saya segitu. 50 juta bos kehilangan, gaji saya nggak ada naik-naiknya, nggak ada pengaruhnya. Coba kalau ada si Bagus, dia akan banyak membantu mencarikan jalan keluar. Nggak kayak kamu, nggak ada yang beres, lolak, kayak kura-kura bangun tidur aja. Saya kan udah melakukan tindakan bos. Tadi siapa yang telepon polisi? Kan saya. Gimana sih? Iya, kamu telepon polisi. Kalau nggak tak suruh, nggak akan telepon polisi, ngerti kamu? Bos aja nyuruhnya kecepatan. Kecepatan. Ayo, mana? Sampai sekarang mana polisinya? Belum juga datang. Hah? Bos nggak sabaran sih. Polisi itu kan bukan manusia siluman bos. Yang begitu dipanggil, kring, langsung nyampe. Dia menuju kemari kan memerlukan waktu. Belum lagi kalau jalannya macet. Ya, tapi sampai sekarang itu mana, Jack? Kalau kelamaan kita itu kehilangan jejak sepasang orang India itu, berarti 500 miliar lenyap, Jack. Lenyap. Tenang bos, tenang. Polisi itu pinter melacak.
Apalagi dibantu temennya yang kakinya 4. Nah. Emang ada polisi kakinya 4? Ada anjing pelacak. Ayo, udah Jack. Bos sudah nggak sabaran menunggu kedatangan polisi, Jack. Cepet, kamu telepon lagi, cepet. Aduh, hei, Jack. Tuh, Jack. Bos jatuh kok malah nelpon sih kamu? Hah? Kan disuruh telepon sama bos tadi. Ya tapi tolongin dulu bos ini. Kok cuek banget sih kamu? Sekarang begini bos. Nolongin bos dulu, apa telepon polisi dulu? Mana yang lebih penting? Tinggal pilih. Hah? Ya udah telepon dulu. Cepet. Tadi disuruh nolongin, kamu suruh telepon. Oh, jadi 2 orang India palsu itu juga yang mengaku mempunyai perusahaan mutiara yang berlagak bersaing bisnis dengan Pak Baruto. Betul sekali, Gus. Dan bisa Jini lihat di sini, sepasang India palsu itu sekarang berada di mana? Halimah, kita harus segera tinggalkan hotel ini. Halimah, tanpa kumis dan jenggot ini, tampangku sudah tidak dikenal lagi. Terus bagaimana dengan kamu, Halimah? Aku juga akan merubah tampangku supaya nggak dikenali. Hah? Apa? Kamu mau cukur kumis dan jenggotmu? Emang punya? Apa yang kamu cukur nanti? Sudah tua masih bego aja. Emang cuma kumis sama jenggot aja yang bisa merubah tampang? Aku juga punya rambut. Hah? Mana? Nih, Di kamar berapa? Oh, aku di lantai 3 kamar 307. Kalau nggak percaya telepon aja. Telepon. Orang ditanya Jimmy, jawab aja. Ya, Bos. Ngapain sih, Gus? Kamu gini? Anu, gatel yuk. Halimah, hati-hati koper mutiaranya. Jangan sampai lupa. Rencana itu masih ada di dalam kamar, Gus. Berarti sesuai rencana ya, kamu bisa menyamar jadi laki-lakinya itu. Terus kamu masuk kamar, oke? Oke, Gus. Kamu masuk duluan. Terus nanti kamu bicara sesuai dengan rencana kita. Oke? Room service. Service. saya nggak merasa memanggil Anda. Mungkin Anda salah kamar. Tapi barusan suami Nyonya menyuruh saya untuk membawakan barang-barang Nyonya. Mungkin keliru. Itu bukan suami saya. Loh, yang orangnya pendek, yang pakai jas warna krem, dasinya warna-warni, dalamannya kuning, itu betul kan suaminya Nyonya? Tapi benar suami saya yang suruh. Iya bener atuh, si Nyonya mah mending gak percayaan. Masa saya bohong? Yuk. Kalau begitu tunggu sebentar. Saya telepon suami saya dulu. Halimah! Halimah! Lama sekali sih datangnya. Ngapain sih kamu lama di sini? Itu taksi sudah lama tunggu di lobi. Ada apa sih? Dan, bukannya tadi kau sudah cukur kumis dan jenggotmu itu? Bagaimana mungkin secepat ini bisa tumbuh lagi? Cukur, mungkin ini pengaruh ilmu sihirmu itu. Sudahlah, sudah jangan lama-lama. Waktunya cuma sebentar. Ayo cepat kita turun. Bagus. Cepat kamu semua bawa nih tas-tas ya. Kamu kenal nama dia? Maksud saya, bagusnya semua barang-barang dia yang bawa. Halimah, biar Jini yang bawa ini. Ngomong apa lagi kamu? Siapa itu Jini?